ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداء إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. Sidang Jumat rahimakumullah, khatib selalu menyeru kepada kita semua untuk meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi hari ini di bulan Ramadan, salah satu target yang dicapai berdasar Al-Qur'an adalah la'allakum tattaqun pada ayat 183. Ini mengisyaratkan kepada yang dipanggil, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kumnya kepada ya ayyuhalladzina amanu, yang dipanggil untuk melaksanakan saum. Dan di akhir ayat saum, yaitu ayat 187, setelah menjelaskan urusan keluarga, Allah berfirman, kadzalika yubayyinu linnas la'allahum yattaqun. Hum itu kepada semua manusia. Jadi setiap manusia mukmin yang diseru untuk saum harus dirinya sendiri meningkatkan takwa dan keluarganya pun harus mengajak. Jadi ibadah saum bukan hanya untuk diri sendiri, tapi juga untuk keluarga dan masyarakat. Di tengah-tengah ayat Ramadan itu ternyata ada ayat doa seperti yang saya bacakan tadi, ayat 186. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Sidang Jumat rahimakumullah, salah satu metode pemahaman ayat adalah ada tanasubul ayat, atau sering disebut munasabatul ayat, yaitu hubungan ayat itu dengan ayat sebelumnya dan dikaitkan pula dengan ayat sesudahnya. Ayat sebelumnya syahrul Ramadan, berkaitan dengan ibadah Ramadan, dan ayat selanjutnya yaitu yang dibolehkan di bulan Ramadan. Maka memberi isyarat bahwa doa itu berada, disyariatkan di dalam ibadah Ramadan. Kemudian tarikhul ayat. Menurut Ibnu Abi Hatim, seorang dusun Arab itu menghadap Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia bertanya, "Ya Rasulullah, aqribun rabbuna fanunaji am ba'idun fanunadi?" Ya Allah, ya Rasulullah, apakah Tuhan kita itu dekat? Maka aku akan berbisik, maka kami akan berbisik kepadanya. Atau Tuhan kita itu jauh, maka aku akan memanggilnya secara berteriak. Maka tidak lama kemudian turun ayat ini secara tarikh atau sababun nuzul. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Apabila hambaku bertanya tentang aku, maka jawablah aku itu sangat dekat. Bahkan digambarkan di dalam ayat lain, ana aqrabu, ini aqrabu min hablil warid. Aku ini lebih dekat daripada urat leher, dan tidak ada yang lebih dekat dari urat leher. Maka kalau dikatakan lebih dekat dari urat leher, tidak ada yang lebih dekat
selain Allah Subhanahu wa taala. Karena di situ dikatakan walaqad khalaqnal insan wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami yang menciptakan manusia dan kami yang tahu atas apa yang ada dibisikkan oleh hatimu, dan nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Aku itu lebih dekat dibanding dengan urat leher. Jadi jawablah kalau ada pertanyaan, baik dari diri sendiri, keluarga maupun siapapun, tentang Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu maha dekat, dan saking dekatnya tidak ada tempatnya, tidak membutuhkan tempat, tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Fa inni qarib. Dan dengan fa inni qarib itu ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku menjawab, aku mengabulkan, aku mengijabah da'watad da'i idza da'an. Dakwah, seruan, panggilan orang yang berdoa, idza da'an, apabila berdoa kepadaku. Di sini memberi isyarat kepada kita Allah akan dekat kepada kita, mengabulkan doa kita apabila kita dekat dengannya. Kemudian ujibu da'watad da'i, Allah akan mengabulkan doa kita idza da'an, apabila kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak melalui siapapun dan tidak membuat antara, dan sangat dekat kepada Allah dengan berusaha mendekatkan diri. Dan di dalam hadis lain dikatakan, dalam hadis qudsi, aku lebih dekat apabila hambaku berjalan maka aku akan lari. Oleh karena itu semakin berusaha mendekatkan diri kepada Allah, semakin Allah Subhanahu wa taala semakin dekat kepada kita. Bagaimana cara mendekatkan diri pada Allah? Falyastajibuli, maka istijabah, maka respon Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang diserukan oleh Allah Subhanahu wa taala kita sambut dengan baik. Baik seruan yang berkaitan dengan ibadah ritual, salat, zakat, saum maupun haji, maupun ibadah sosial yang berkaitan dengan kehidupan berkeluarga, bertetangga, bermasyarakat dan bernegara. Kenapa ibadah ritual disambung dengan sosial? Karena ada yang bertanya kepada Rasulullah SAW, yaitu seorang sahabat, ya Rasulullah, ada seorang wanita yang rajin sholatnya, hebat saumnya, tetapi dia kurang baik terhadap tetangga. Kadang-kadang ucapannya bikin sakit tetangga. Bagaimana menurut pendapatmu ya Rasulullah? Maka Rasulullah SAW menjawab, hiya finnar. Orang itu jadi ahli neraka karena baik kepada Allah, rajin sholatnya, rajin saumnya, rajin sedekah, tetapi sayang ucapannya pika nyerieun tetangga, maka hiya finnar. Orang itu ahli neraka. Lalu dia bertanya lagi, ya Rasulullah, bagaimana seorang itu tidak banyak ibadahnya, saumnya cuma yang wajib, sholatnya cuma yang fardu, infaknya pun cuma yang wajib, yang difardukan seperti zakat, tetapi dia tidak pernah menyakiti tetangga, dia selalu baik terhadap tetangga dan masyarakat lain. Maka Rasulullah SAW menjawab, ya fil jannah, dia itu adalah ahli surga. Jadi jelas respon yang harus kita sambut seruan Allah Subhanahu wa taala, falyastajibuli, sambutlah panggilanku sambil panggilan Allah Subhanahu wa taala, maka kita siapkan, kita laksanakan baik dengan ibadah ritual kepada Allah Subhanahu wa taala maupun ibadah sosial. Lalu wal yu'minu bi, beriman. Jadi harus meningkatkan iman. Karena
Allah Subhanahu wa taala hanya mengabulkan doa orang yang beriman. Dan syarat berdoa itu harus meningkatkan iman. La'allahum yarsyudun, dan mudah-mudahan mereka itu mendapat petunjuk, selalu berada pada jalan kebenaran. Sidang Jumat rahimakumullah, jelas isyarat ayat ini karena berada di bulan Ramadan, maka kita harus berusaha mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita juga senantiasa menyadari sebagai ibadi, sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, ujibu da'wata da'i dadaan, berijabahlah, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala kapanpun, dimanapun, dan berdoalah segala kepentingan fid dunya, baik untuk kepentingan di dunia maupun untuk kepentingan di akhirat. Dan bulan Ramadan ini bulan barokah, syahrul mubarak. Dan bulan Ramadan ini adalah yang penuh ampunan, syahrun magfirah, syahrun itqun minan nar, syahrun rahmah. Dan itu seluruh Ramadan selama 1 bulan. Jadi kalau ada hadis yang mengatakan 10 pertama rahmat, 10 kedua magfirah, 10 ketiga itqun minan nar, itu jelas oleh At-Tibriji dianggap hadis dhaif karena memang sanadnya itu sanad yang munkar. Jadi bertentangan dengan hadis sahih yang menurut hadis sahih seluruh Ramadan. Jadi selama sebulan Ramadan itu maka hamba Allah akan mendapat rahmat, hamba Allah akan mendapat magfirah, hamba Allah akan mendapat itqun minan nar. Jadi tidak hanya 10 hari pertama, 10 hari kedua, 10 hari ketiga, tapi seluruhnya. Sebab kalau bagian itu 3 dibagi 3, bagaimana kalau yang meninggal pertengahan Ramadan, berarti itqun minan narnya nggak dapat. Jadi menurut hadis sahih jelas seluruh bulan Ramadan itu 3-3-nya mendapat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka doanya pun yang berkaitan dengan rahmat, yang berkaitan dengan magfirah, yang berkaitan dengan itqun minan nar senantiasa kita panjatkan kepada Allah. Itulah la'allahum yarsyudun. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang cerdas mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ghafarli walakum walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ya ayyuhan nas usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Sidang Jumat rahimakumullah, ada beberapa poin yang harus kita garis bawahi dari apa yang saya sampaikan di khutbah yang pertama ini berkaitan dengan idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Yang pertama, jika hamba bertanya tentang Allah, maka jawablah Allah itu maha dekat, lebih dekat dari hablil warid. Kedua, penegasan Allah Subhanahu wa taala itu maha dekat, maka sebagai bantahan terhadap akidah yang non-Islam yang mengatakan Allah itu jauh sehingga membutuhkan perantara, itu dibantah oleh ayat ini. Ketiga, dekatnya Allah juga disertai dengan janji akan mengabulkan doa setiap hamba yang langsung berdoa kepadanya. Jadi, jika merasa doanya tidak terkabul, bukan karena Allah menyalahi janji, tapi tergantung pada doa manusia. Apakah benar doanya langsung kepada Allah
Apa juga yang diminta itu sesuai dengan apa yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. Keempat, secara historis ayat ini turun sebagai jawaban kepada yang mempertanyakan tentang apakah Allah itu dekat atau jauh, apakah doa itu terkabul atau tidak, dan bagaimana taubat bisa diterima oleh Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala menjanjikan, dan kita harus yakin bahwa janji Allah itu tidak pernah menyalahi, tidak pernah dia salahi. Kelima, doa tidak bisa dipisahkan dengan iman dan taat. Maka wal yastajibuli wal yu'minu bi. Jadi istijabah dengan iman. Mujahid itu mengatakan kalimat ini dengan fal yuti'uli, taati, penuhi segala seruan Allah Subhanahu wa taala. Jadi istijabah itu memenuhi segala aturan Allah. Jadi yang diminta pun harus sesuai dengan aturan Allah, baik cara maupun sasarannya. Mudah-mudahan segala doa yang kita mohonkan kepada Allah dikabulkan. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa li jami'il muslimin. Allahumma inna nas'aluka imanan kamila wa qalban khasi'a wa lisanan dzakira wa ilman nafi'a wa rizqan halalan thayyiba bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ghafaralli wa lakum walhamdulillahirabbil alamin. Aqimis shalah.